Ya, bisa kedengaran suaranya ya teman-teman? Dengeran. Mas yang bertugas, Mas Rofis, Mas Imron, Mas Haris siap deh? Mas Rofis? Oke, Bu. Ya, oke. Mas Imron? Mas Imron mana ya? Coba tes suara Mas Imron. Oh, iya, cuti Mas Imron, Masya Allah. Iya. Mas Imron itu Polri ya? Oke, ganti Rohmah. Mbak Rohmah gantikan Mas Imron Satya Prasetya Polri ya? Oh iya Mbak, siap. Oke. Oke, siap. Tes, kedengaran suara saya? Kedengaran. Dengaran Mas Haris. Dengeran. Tes. Tes, tes. Sudah. Jelas suara saya? Dengar Mbak. Tes. Kalau kita mulai aja hari ini, Oke, peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2021 dengan tema Statistik berkualitas untuk Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh. Senin, tanggal 28 September tahun 2021 segera dimulai. Seluruh peserta APM dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Statistik. Indonesia
Pembacaan naskah Pancasila oleh pembina hafal diikuti oleh peserta hafal. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan keadilan. Dalam permusyawaratan keadilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 oleh Saudara Amin Rais Hussein. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pasal Prasetya Korps Pegawai Republik Indonesia oleh Saudari Siti Nurrohmah. Panca Prasetya Korpri. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjanji 1. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintahan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Pegawai Republik Indonesia. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Pembacaan Sejarah Hari Statistik Nasional oleh Maman Arif Wijayanto. Sejarah Hari Statistik Nasional. Untuk memenuhi rekomendasi PBB agar setiap negara anggotanya menyelenggarakan sensus penduduk secara serentak, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang sensus sebagai pengganti Volkstelling Ordonnantie 1930. Dalam rangka memenuhi kebutuhan bagi penyusunan perencanaan pembangunan semesta berencana, pada tanggal 26 September 1960, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik sebagai pengganti Statistik Ordonnantie 1934. Undang-undang tersebut secara rinci mengatur penyelenggaraan statistik dan organisasi Biro Pusat Statistik. Presiden Republik Indonesia pada Agustus 1996 menetapkan tanggal diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang statistik tersebut sebagai Hari Statistik Nasional. Alasannya bahwa kelahiran undang-undang tersebut merupakan titik awal perjalanan BPS dalam mengisi kemerdekaan di bidang statistik yang selama ini diatur berdasarkan sistem perundang-undangan kolonial. Kemudian, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 6 dan 7 Tahun 1960. Peserta ATO diperkenankan duduk kembali. Sambutan Kepala BPS disampaikan oleh Bung Hasan. Tes, suara saya kedengaran teman-teman. Suara saya kedengaran teman-teman. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Mantul, Pak. Mantul, Pak. Mas Fadil ini dikecilin. Masih mantul kan? Sudah tidak, Pak. Sudah, makasih. Selamat pagi semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini akan saya bacakan sambutan Kepala BPS dalam rangka Hari Statistik Nasional tahun 2021. Saudara-saudara jajaran BPS yang saya cintai dan saya banggakan, puji syukur kita panjatkan kehadirat
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan untuk kembali mengikuti apel peringatan Hari Statistik Nasional atau yang sering kita sebut dengan HSN pada tahun 2021 ini. Ini adalah tahun kedua kita merayakan HSN dalam suasana pandemi. Saya senang sekali melihat banyak kreativitas dan ide baru untuk perayaan HSN tahun ini, sehingga tetap meriah dengan memaksimalkan partisipasi masyarakat, meskipun terkendala pandemi. Keterlibatan masyarakat dalam peringatan HSN menjadi hal yang sangat penting, mengingat HSN merupakan momentum bagi BPS untuk membangkitkan awareness tentang pentingnya data statistik sekaligus meningkatkan literasi statistik bagi masyarakat dan stakeholder. Yang PowerPoint-nya, Mas. Dengan awareness dan literasi ini, diharapkan akan mendorong keterlibatan masyarakat maupun stakeholder secara aktif untuk turut berpartisipasi mensukseskan kegiatan BPS, baik sensus maupun survei. Apalagi dengan perkembangan teknologi yang pesat dewasa ini, pengumpulan data di masa mendatang akan lebih banyak dilakukan oleh responden secara mandiri dan online. Ini tentu membutuhkan tanggung jawab, kesadaran, dan pemahaman responden untuk mengisi kuesioner tanpa ada pendampingan dari petugas ataupun pencacat. Selain itu, dengan literasi statistik yang terus berusaha kita bangun, maka seluruh pengguna data baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, serta lainnya akan mampu memanfaatkan data BPS secara maksimal sebagai landasan proses pengambilan keputusan di berbagai aspek. Semoga tujuan perayaan HSN tersebut dapat tercapai melalui pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan perayaan HSN tahun 2021, baik di pusat maupun di daerah. Jajaran BPS yang saya banggakan, tantangan BPS yang dihadapi semakin besar. Pertama, permintaan dan tuntutan dari para pengguna data agar BPS mampu menyediakan data yang semakin berkualitas dan beragam dengan waktu penyediaan yang semakin cepat. Apalagi dengan adanya disrupsi teknologi yang mendorong terjadinya transformasi digital, semakin meningkatkan tuntutan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat akan adanya data berkualitas sebagai landasan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan tersendiri bagi BPS karena harus menyediakan data sebagai respon cepat dalam situasi kedaruratan dan untuk mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. Semua itu
pada akhirnya mendorong BPS untuk terus beradaptasi dan bertransformasi secara cepat. Untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai proses transformasi yang dilaksanakan, BPS pada Jumat lalu meluncurkan buku Arah Perubahan BPS. Menurut informasi hari Senin ini, buku Arah Perubahan BPS akan di-share di website BPS. Monggo bisa aja nanti teman-teman bisa download sendiri-sendiri. Jadi di bps.go.id. Buku tersebut disusun dengan semangat perubahan menghadapi berbagai tantangan agar BPS senantiasa dapat berperan dalam pembangunan nasional melalui penyediaan data berkualitas. Saya minta saudara-saudara semuanya segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menindaklanjuti peluncuran buku tersebut dengan membaca, mempelajari, dan melaksanakan rencana aksi yang telah disusun sesuai peran, tugas, dan fungsi masing-masing. Hal ini penting agar buku Arah Perubahan tersebut tidak hanya menjadi padangan di rak buku, namun betul-betul dapat memberikan manfaat bagi kita semua dalam mengawal arah perubahan yang menjadi fokus transformasi BPS. Saudara-saudara jajaran BPS yang saya banggakan, dalam setiap perubahan, resistensi pasti selalu ada. Namun, saya minta mari membuang resistensi yang mungkin disebabkan oleh rasa kekhawatiran atau ketakutan ketika terjadi perubahan tersebut. Karena terlalu lama kita berada dalam zona nyaman dimaksud. Untuk dapat mengawal arah perubahan BPS, salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah perubahan mindset. Business as usual tidak bisa lagi dilakukan. Setiap insan BPS harus mampu menjadi ASN yang berkarakter pembelajar, yang terus melakukan pengembangan kapasitas secara berkesinambungan. Melalui inisiasi Hari Belajar Nasional yang dilaksanakan secara rutin setiap sekali dalam sepekan, diharapkan karakter pembelajar dari setiap pegawai BPS dapat dibangun. Pegawai didorong untuk belajar tentang apapun di luar tugas utama, tetapi masih berkaitan dengan kebutuhan organisasi. Salah satunya itu dimulai kalau kepegawaian kemarin hari Senin yang kalau salah itu ada ngobrol bareng atau ngobar tentang fungsional kan waktu itu. Nah, dari direktorat yang lain itu juga kalau nggak salah biru umum pun itu juga ada ngobrol umum apa gitu loh. Jadi itu nanti masing-masing direktorat melakukan pembelajaran, cuman harinya berbeda-beda. Nah, artinya itu kita didorong untuk terus belajar dan belajar serta belajar dari manapun, dari siapapun. Yang penting adalah untuk meningkatkan kapasitas kompetensi diri kita semua. Saya lanjutkan. Perubahan mindset juga sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional melalui implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi
dan fungsionalisasi ASN yang menekankan pada keahlian dan keterampilan pegawai. Melalui penerapan kebijakan tersebut, pola karir pegawai akan menjadi semakin luas dan dinamis, serta saudara dapat memilih atau meniti karir di jalur struktural atau fungsional. Bahkan perpindahan dari struktural ke fungsional dan sebaliknya sangat dimungkinkan. Dengan pola karir yang lebih luas diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para pegawai untuk meningkatkan partisipasi dan kontribusi dalam bekerja serta mengawal transformasi BPS. Motivasi sangat penting untuk dimiliki oleh setiap pegawai. Dengan motivasi yang tepat, pegawai akan memiliki kemauan, semangat, dan keikhlasan dalam bekerja. Upaya untuk memberikan motivasi kerja ini diwujudkan salah satunya dengan penerapan flexible working space. Penerapan flexible working space ini merupakan terobosan luar biasa untuk memberikan fleksibilitas dalam pola kerja pegawai di tengah berbagai pembatasan dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan komunikasi. Apa sih flexible working space itu, gitu kan? Barangkali teman-teman pernah mendengar ya, kalau itu kalau nggak salah arahan Deputi Produksi atau apa ya waktu itu yang memulai pertama itu istilah flexible working space itu. Jadi gampangnya kita itu bisa bekerja di mana saja, kapan saja, di tempat manapun. Kalau selama ini kan kita itu bekerja, contohnya Mbak Lulu lah. Mbak Lulu itu kan biasanya tempatnya bekerja di ruang teknis 2 di belakang itu kan. Gitu. Nah kalau depan istilah flexible working space itu Mbak Lulu itu duduk dimanapun nggak masalah gitu loh. Duduk dimanapun yang penting bisa bekerja, data bisa diakses. Nah, mestinya nggak perlu gotong-gotong PC. Mungkin yang perlu digotong cukup laptop saja kali gitu loh. Jadi intinya tempat kita bekerja itu bukan lagi menjadi ruang privasi kita, gitu. Bukan menjadi ruang privasi kita. Gampangannya ada sepatu disimpan di situ, kaos barangkali disimpan di situ, kan? Dan lain sebagainya lah gitu. Itu kan jadinya menjadi gudang kan gitu. Terus akhirnya kalau Jumat itu dibersihkan, diperbarui gitu ya, kira-kira Senin itu sudah numpuk lagi. Jangan-jangan sebulan ke depan tambah menggunung gitu loh. Jadi ke depan dengan model flexible working space ini kita itu bisa bergerak kemanapun. Mungkin alat kita itu adalah yang sekecil mungkin gitu, sekecil mungkin agar kita itu tidak terlalu banyak menggotong-gotong, gampangannya gitu. Nah, makanya terkait dengan rencana pengadaan TI kita gitu ya. Kita tidak minta pada PC atau personal unit ya, tapi kita lebih mengarahkan pada laptop. Gitu. Tinggal nanti bentuknya laptop kayak apa. Semoga berhasil lah gitu. Saya lanjutkan ya. FWS atau Flexible Working Space mampu mendorong penyelesaian pekerjaan secara lebih efektif dan efisien, mempertahankan bahkan meningkatkan produktivitas pegawai.
sekaligus memberikan kenyamanan bagi para pegawai untuk dapat bekerja secara lebih fleksibel. Penerapan FWS yang telah kita lakukan selama ini, di mana salah satunya adalah penerapan WFH dan WFO, akan disempurnakan melalui penyusunan regulasi terkait mekanisme FWS dan penyediaan infrastruktur yang baik. Dengan demikian, diharapkan kita akan dapat bekerja lebih nyaman sekaligus meningkatkan produktivitas dan kinerja pegawai. Saudara-saudara jajaran BPS yang berbahagia, satu hal yang juga sangat penting untuk menjadi perhatian kita adalah terkait dengan pelaksanaan peran kita sebagai pembina data statistik sesuai Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Terkait hal ini, ada 6 agenda prioritas pembinaan data sektoral dalam jangka pendek yang menurut saya harus menjadi perhatian kita bersama, yakni 1. Platform Satu Data Kependudukan, 2. Sensus Pertanian 2023, 3. Pendataan UMKM 2022, 4. Data potensi desa atau kelurahan, 5. Statistik kebencanaan, dan 6 adalah pendataan e-commerce. Barangkali kemarin hari Sabtu telah dilonceng logo ST, Sensus Pertanian 2023, yang katanya hijau, royo-royo, atau apa gitu. Ya, kemarin yang Mas Adit ya waktu itu, yang komentar. Kemudian yang pendataan UMKM 2002 kemarin pernah kita singgung kan, yang data podcast kita sudah melaksanakan, barangkali hampir tiap minggu ada apa ya istilahnya, updating atau koreksi atau apa istilahnya itu ya. Nah, statistik kebencanaan ini sebenarnya kemarin sedang launching gitu ya, sedang launching, cuman sampai di level bawah kita di kabupaten kota ini mungkin kita yang belum persis tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan pendataan e-commerce barangkali tahun kemarin pun sudah ada ya, dan yang sekarang juga sedang berjalan. Prioritas tersebut memiliki dampak besar. Oleh karena itu, harus diketahui dan didukung oleh seluruh jajaran BPS. Selanjutnya, saya harap saudara-saudara dapat mengambil peran dalam pelaksanaannya sesuai ruang lingkup masing-masing. Membangun statistik sektoral saat ini menjadi sangat penting karena dalam jangka panjang, upaya yang kita lakukan saat ini akan memberikan manfaat kembali untuk BPS. Jadi kayak kita menendang bola menendang bola itu akan kembali lagi kepada kita kan gitu. Kalau kita itu berbuat baik, kebaikan itu pasti akan kembali pada diri kita semua. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk, keburukan itu juga akan kembali pada diri kita. Jadi podo-podo leh balik ning awake dhewe, mari kita berbuat yang terbaik untuk BPS ini. Saudara-saudara jajaran BPS yang berbahagia, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan bahwa keberhasilan BPS untuk bertransformasi ditentukan oleh komitmen kita bersama untuk mewujudkannya. Momen HSN ini merupakan momen yang tepat bagi kita untuk introspeksi diri atau muhasabah dan bertanya seberapa besar kontribusi yang kita berikan selama ini untuk
BPS. Biasanya kita kan selalu menuntut BPS itu untuk apa, untuk saya itu apa sih yang diberikan BPS. Tapi ini kita mencoba apa yang sudah kita berikan kepada BPS supaya BPS ini lebih maju. Saya berharap kita masing-masing memiliki kesadaran bahwa gaji dan tunjangan yang kita terima setiap bulan dari uang rakyat harus seimbang dengan pelayanan yang kita berikan untuk masyarakat. Dengan demikian, kita akan berupaya sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik dari kita untuk bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan istimewa ini. Selamat Hari Statistik Nasional tahun 2021. Terima kasih atas antusiasme dan kerja keras seluruh jajaran BPS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Kota untuk memeriahkan peringatan HSN tahun ini. Semoga peringatan HSN 2021 dapat memberikan edukasi dan menciptakan masyarakat yang sadar statistik. Terima kasih. Jakarta, 27 September 2021. Kepala Badan Pusat Statistik, Dr. Margo Yono. Demikian sambutan telah saya bacakan. Semoga teman-teman bisa memahami dan menghayati, dan sedikit ada beberapa selipan tambahan dari saya demi demi mewujudkan tujuan kita, tujuan pimpinan kita, yakni untuk membangun BPS yang lebih maju. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk selanjutnya adalah penyerahan piagam Satya Lancana Karya Satya untuk 20 tahun atas nama Saudara Solitis dan Kurniadi Susarjo, kemudian 10 tahun atas nama Fadil Fauzi, Andi Saputro, Oktober Widiagno, Nurhuda, dan Syed Aruma. Pada kesempatan ini akan diserahkan secara simbolis penyerahan dan penyematan Satya Lancana Karya Satya 20 tahun kepada Saudara Solitis MSI, 10 tahun kepada Saudara Fadil Fauzi KMD dan Saudara Syed Aruma AMD. Dan selanjutnya adalah menyanyikan lagu Bagi Menteri. Peserta akan silakan berdiri.
berdoa oleh saudara Mukaroma. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta apel yang kami hormati, sebelum mengakhiri apel peringatan Hari Statistik Nasional ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perkenankanlah kami memimpin doa secara Islam, dan bagi Bapak Ibu yang beragama selain Islam, kami persilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma anginna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas limpahan nikmat dan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Dengan kuasa dan kehendak-Mu, dengan izin dan ridho-Mu, pada pagi hari yang berkah ini, Engkau perkenankan kami untuk dapat melaksanakan apel peringatan Hari Statistik Nasional tahun 2021 dengan tema Statistik berkualitas untuk Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh dalam keadaan sehat walafiat. Ya Allah, Zat yang Maha Kuasa, jadikanlah apel ini menjadi bagian dari ikhtiar kami untuk mempererat persatuan dan kesatuan di lingkungan BPS. Tanamkanlah dalam hati sanubari kami kekuatan untuk tetap bekerja bersama dengan sungguh-sungguh, bersinergi dan berkolaborasi sehingga kami dapat menghasilkan data statistik yang berkualitas. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemampuan untuk senantiasa memegang teguh nilai inti ASN, berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif demi mencapai visi BPS sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Jadikanlah niat dan ikhtiar kami ini sebagai amal soleh di sisi-Mu. Ya Allah, Engkaulah yang Maha Pemberi kemudahan. Semoga kemudahan dan keberkahan dari-Mu senantiasa menyertai kami dalam melaksanakan tugas-tugas kami, sehingga segala usaha dan upaya yang kami hasilkan dapat bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara kami tercinta. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru kami, dan para pemimpin kami. Terimalah amal dan kesungguhan kami, karena Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui. Kabulkanlah permohonan dan doa kami, dan jadikanlah kami semua tergolong hamba-hamba-Mu yang taat dan soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan dibacakannya doa pengikut apel Hari Nasional telah selesai. Dilanjutkan dengan spirit Monday yang akan dipandu oleh saudari Lulu Lestari. Pada waktu dulu, dan silakan. Ya, teman-teman, ini untuk apel HSN sudah selesai ya.